Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan mapel, yaitu tentang fungsi atau pemetaan. Jadi, dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan itu didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dalam hal ini setiap anggota dari A itu direlasikan dengan tepat satu anggota B. Dan apabila dinyatakan dalam bentuk notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka notasinya adalah F memetakan A ke B. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh fungsi. Nah, ini merupakan salah satu contoh fungsi. Fungsi ini merupakan fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Nah, lantas bagaimana cara mendefinisikan suatu fungsi di dalam mapel? Jadi, di dalam mapel, suatu fungsi itu dapat didefinisikan dengan cara mengetikkan f titik 2 sama dengan nama variabelnya yaitu x, kemudian tanda panah. Tanda panah ini artinya yaitu memetakan ya. Memetakan operasinya yaitu 3x plus 4. Nah, seperti ini. Jadi, sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi di dalam mapel itu adalah nama fungsi. Nama fungsinya di sini yaitu f. Setelah itu titik 2 sama dengan, kemudian dilanjutkan dengan variabel. Nah, di sini variabelnya yaitu x, kemudian tanda panah. Tanda panah ini maksudnya adalah memetakan ya. Setelah itu baru dituliskan operasinya yaitu 3x plus 4. Oke, di sini saya akan memberikan 4 contoh pendefinisian fungsi di dalam mapel. Yang pertama diberikan fungsi f titik 2 sama dengan nama variabelnya yaitu x memetakan 3 pangkat x ditambah eksponen pangkat x min 1. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian contoh pendefinisian yang kedua, saya beri nama fungsinya yaitu g titik 2 sama dengan variabelnya yaitu x memetakan x sin x min 1 min sin kuadrat x. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian contoh pendefinisian yang ketiga, misal nama fungsinya yaitu h titik 2 sama dengan nama variabelnya yaitu x memetakan 3 x kuadrat ditambah ln atau logaritma natural x kuadrat plus 2 tutup kurung log x. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk contoh pendefinisian yang terakhir, di sini fungsinya memiliki 2 variabel ya. J, nama fungsinya yaitu J. Variabelnya ada 2 yaitu x dan y. Memetakan 2 log sin kuadrat x min 5 min sin h xy, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai evaluasi fungsi di dalam mapel.
Jadi, Maple itu dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi. Misalnya sudah diketahui suatu fungsi f(x), selanjutnya itu dapat dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana mengevaluasi fungsi dalam Maple. Contoh yang pertama, misalnya f X memetakan 2x min 3. Nah, kemudian akan dicari nilai x-nya itu 3 atau akan dicari nilai fungsi untuk f min 3. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu negatif 9. Selanjutnya, misal fungsi g x memetakan x kuadrat min 3x plus 4. Lalu kemudian akan dicari nilai fungsi untuk f5. Kita enter. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu 7. Oke, kemudian untuk contoh soal yang ketiga yaitu fx sama dengan piecewise x lebih dari 1, x min 2, x kurang dari sama dengan 1, negatif x plus 3. Nah, di ruas sebelah kanan ini akan muncul piecewise-nya. Kemudian kita definisikan fungsi berikut di dalam Maple. Fx memetakan piecewise x lebih dari 1, x negatif 2, x kurang dari sama dengan 1, negatif x plus 3. Lalu kita cari nilai fungsi untuk f0. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu 3. Kemudian, beberapa kasus evaluasi fungsi di dalam Maple dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya itu terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan atau hasil tampilannya itu hanya dalam bentuk simbolik. Sebagai contoh, misalnya di sini diberikan fungsi f(x) sin x plus cos x. Nah, seperti ini. Lalu kemudian akan dievaluasi nilai fungsi tersebut pada x sama dengan 2 atau f2. Nah, maka di sini muncul nilai sin 2 plus cos 2 yang masing-masing itu tidak dihitung nilainya atau hanya berbentuk numerik, sehingga nilai fungsi f2 ini masih dinyatakan dalam bentuk simbol. Nah, kasus semacam ini itu muncul karena nilai x bukan dalam bentuk floating point. Nah, untuk menyatakan nilai x dalam bentuk floating point, caranya yaitu dengan menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan digit desimal. Jadi f2.0. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu berbentuk desimal 0,49 sekian. Selanjutnya itu ada cara lainnya yaitu dengan memberikan perintah eval buka tutup kurung seperti berikut. Misalnya di sini f(x) sin x ditambah cos x. Eval f2.
Nah, seperti ini. Nah, di sini muncul hasilnya berbentuk desimal. Ini sama kan dengan yang di atasnya? Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat presisi atau digit. Jadi, tingkat presisi atau digit hasil perhitungan Maple itu dapat diatur. Secara default, Maple itu menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Misalnya, di sini saya berikan fungsi fx cos x ditambah 2 sin x plus y. Nah, seperti ini. Kemudian akan dicari nilai f untuk x sama dengan 23 dan y sama dengan 1. Nah, di sini akan muncul bentuk desimalnya. Dan di sini Maple itu menampilkan 10 digit presisi. Akan tetapi di sini kita bisa mengubah atau mengurangi digit presisi tersebut. Perintahnya yaitu dengan menuliskan digit titik 2 sama dengan n. Nah, n di sini itu adalah bilangan asli. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang ini, kita coba turunkan digit presisinya. Misal di sini kita menginginkan digit 7. Kita tulis fungsinya untuk F23. Nah, di sini akan muncul 7 digit presisi seperti yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya juga akan memberikan 5 contoh soal untuk mempraktikkan presisi digit ini ke dalam Maple. Contoh soal yang pertama, misal saya menginginkan digit digit 4. Fungsinya yaitu fx 4 sin x plus cos x. Dan akan dicari nilai fungsi x sama dengan 13. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul hasilnya dengan digit yang kita inginkan tadi, yaitu 4 digit. Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita menginginkan digit misal digit 6 ya. Kita tuliskan fungsinya fx cos kuadrat x ditambah 5 sin x. Lalu akan dicari nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya dengan digit yang kita inginkan, yaitu 6. Nah, sesuai kan? Kemudian untuk contoh yang ketiga, misal di sini kita menginginkan digit 5 misal. Lalu fungsinya fx cos
X ditambah cos X. Nah, dan akan dicari nilai fungsi untuk X sama dengan 21 misal. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Kemudian contoh soal yang terakhir, misal kita menginginkan digit 3. Lalu untuk fungsinya yaitu fx sin x min cos x. Kemudian akan dicari nilai fungsi untuk x sama dengan 5. Nah, di sini akan muncul hasilnya dengan digit yang kita inginkan yaitu 3. Oke, sekian penjelasan mengenai fungsi atau pemetaan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.